Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran. Kita akan melanjutkan, hari ini kita akan melanjutkan materi, ya, memperdalam lagi materi-materi yang sudah Bapak berikan, mulai dari ada 4 KD itu. Jadi hari ini materinya akan saya berikan, kemudian akan pendalaman materi untuk persiapan US. Ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya di pagi hari ini, di pagi yang mungkin hujan, cuacanya juga mungkin dingin, ada juga mungkin yang belum bangun, ya silakan yang belum bergabung, supaya bisa menerima materi pendalaman, supaya yang minggu yang lalu juga sudah kita mencoba mengupas soal. Hari ini kita akan memberikan tambahan materi yang mungkin yang belum jelas-jelas itu bisa ditanyakan nanti. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan. Mari kita mudah-mudahan di pagi hari yang hujan ini, ya, kalian diberikan kesehatan bersama keluarga, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan terhindar semuanya dari COVID, dan semoga kita juga bisa nanti melakukan tatap muka lagi bersama di sekolah, ya, walaupun mungkin dengan sesuai dengan protokol kesehatan, ya, itu yang kita harapkan. Jadi makanya kalian selalu jaga kesehatan, ya, supaya bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan, ya. Walaupun dalam keadaan daring ini jangan semakin malas, karena saya lihat ada beberapa siswa yang masih belum mengikuti pembelajaran ini, ya. Hari ini aja pagi ini masih 100 berapa itu? Belum 186, belum nyampe 200. Berarti masih sekitar hampir 100-an yang masih belum ikut itu. Ya, 80-an mungkin yang belum ikut, 70-an. Itu ya, nanti kalau nggak tahu informasi, terus kemudian tugasnya nggak tahu, seperti kemarin masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas, ya. Hari ini Bapak akan menambahkan pengayaan materi lagi, ya, tentang materi-materi yang akan digunakan untuk persiapan US nanti. Yang pertama ini ada KD 3.3, yaitu materinya tentang jalan, dan di situ adalah atletik, tapi isinya di situ adalah jalan, lari, lompat, lempar. Tapi materinya yang diberikan nanti jalan dan lari, larinya lari estafet. Kemudian di KD 3.5 itu menguraikan tentang aktivitas latihan kebugaran jasmani, ya, yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Ya, kemudian KD 3.7 kemudian memahami variasi kombinasi gerak, langkah, ayunan tentang gerak berirama atau aktivitas gerak berirama, ya. Kemudian KD 3.10 yaitu memahami peran aktivitas terhadap pencegahan penyakit. Ya, mungkin Bapak tidak sampai nanti sekitar 30 menitan saja, ya, dalam memberikan materi ini, mungkin bisa juga tidak nyampe. Tapi mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini nanti bisa menambahkan pemahaman terhadap kalian, ya. Yang pertama tentang KD 3.3, yaitu kemarin belum diberikan materi tentang atletik, yaitu jalan cepat. Ya, ini memahami kombinasi spesifik gerak jalan cepat, ya. Yaitu atletik. Yang pertama, atletik ini merupakan olahraga dasar dari olahraga. Atletik ini sering disebut sebagai
Induk dari ibu dari segala cabang olahraga, induk atau ibu dari segala cabang dari olahraga, atau mother of sport bilang orang. Ya, itu atletik. Jadi jalan itu juga termasuk ya, jadi jalan, lari, lompat, lempar, itu untuk cabang atletik. Nomor-nomor di dalam atletik itu, yang pertama biasanya ada nomor lintasan. Nomor lintasan itu apa saja? Lintasan lari, lari sprint, jalan. Ya, itu untuk nomor lintasan. Karena nomor lapangan itu ada lompat, lempar. Tapi yang akan kita bahas ini nanti tadi jalan cepat. Ya. Kemudian apa sih perbedaan lari dan jalan? Karena materi ini sebenarnya sudah disampaikan pada saat di kelas 7 dasarnya, kemudian kelas 8, kelas 9 tinggal kombinasi antara gerakan kaki, gerakan tangan, ya. Jadi ini gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi kalau lari. Ini perbedaannya. Kalau jalan, sedang jalan ini perbedaannya dengan jalan adalah lari dan jalan. Pada saat jalan ini salah satu kaki selalu apa? Ada yang tahu? Kalau jalan selalu berhubungan dengan tanah. Ya, sedangkan pada saat lari ada saat tubuh melayang. Ya, kalau lari ada saat tubuh melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Tapi kalau jalan selalu masih berhubungan, salah satu kakinya masih selalu berhubungan dengan tanah. Yaitu perbedaan antara jalan dan lari. Ya. Kalau jalan ada jalan santai, ada jalan sehat, ada jalan cepat. Kalau jalan cepat itu nomor untuk yang dipertandingkan, yang dilombakan. Iya. Kemudian nomor jalan cepat ini, apa itu sudah jalan cepat? Jalan cepat itu apa? Jalan cepat ini merupakan gerak maju dengan melangkah yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah tadi ya. Sehingga setiap kali melangkah kaki depan itu harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Jadi kalau ada saat melompat, ada saat melayang, berarti sudah dianggap lari, walaupun larinya itu ya, walaupun pelang. Jadi masih terlalu terhubung dengan tanah. Pada periode melangkah ini, di mana satu kaki ini harus berada di satu tanah, maka kaki tersebut lurus atau lutut tidak bengkok dan kaki menumpu dalam keadaan posisi berdiri. Ya. Teknik startnya. Ini berdiri beberapa meter. Teknik start berdiri beberapa meter di belakang garis start. Setelah mendengar aba-aba seperti biasa bersedia dari petugas start, maka segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang santai tidak kaku. Ya. Mungkin Pak, start apa nih namanya? Start berdiri atau start melayang? Kalau dilihat dari ciri-cirinya menempatkan salah satu kaki di belakang. Ya, tapi posisinya berdiri. Nah, itu berarti start berdiri. Beda dengan start melayang pada saat lari estafet, badan agak condong. Ya, badan agak condong ke depan. Berat badan bertumbuh pada kaki di depan, kedua lengan tergantung lemas, yaitu cara-caranya, ya. Atau dengan siku agak dibongkokkan, sikut. Kemudian berada dekat badan serta pandangan lurus ke depan. Pada saat mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol itu dari starter itu, segera langkah kaki yang belakang ke depan bersamaan dengan diayun ke belakang dan lengan yang lain mengikutinya diayunkan ke depan. Selanjutnya jalan lurus secepat-cepatnya sampai melewati garis finish. Ya, itu tekniknya. Kemudian ada teknik jalan cepat. Masih ini teknik jalan cepatnya. Pada saat berjalan satu kaki harus selalu kontak tadi dengan tanah. Ya, sebenarnya ini sederhana aja di kelas melanjutkan materi yang di kelas 7 sama kelas 8. Gimana jika melanggar? Apabila salah satu kaki tidak
menyentuh dalam tanah, kemudian ada saat melayang, ya maka petugas akan memperingatkan. Ya, jika kesalahan tersebut dilakukan lagi, maka pejalan akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba apabila melanggar sampai 2 kali ya. Pertama diperingatkan dan kemudian melanggar lagi, jika tersebut dilakukan lagi, maka pejalan kaki didiskualifikasi dengan diangkat bendera merah. Ya, berarti diskualifikasi ditunjuk orangnya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam jalan cepat ini adalah sebagai berikut. 1. Ya, pada saat melangkah kaki tumpu harus selalu selalu kontak dengan tanah, itu yang diingat. Lutut harus dalam keadaan lurus, jangan ditekuk. Sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat di tanah ini jangan ditekuk, lurus ya. Kemudian bersamaan dengan mengangkat paha, misalnya tungkai kiri ke depan, tungkai bawah kaki kiri dan tangan kanan itu diayunkan ke depan dengan diikuti badan condong ke depan ya. Kalian sudah pernah melakukan itu di kelas 8, itu juga pernah ada tekniknya, di kelas 7 juga sudah. Sehingga Bapak tidak perlu lagi menayangkan tekniknya, nanti bisa kalian lihat ya, kalian lihat teknik jalan cepatnya di YouTube, jadi akan paham. Makanya supaya tidak terlalu lama, Bapak ini hari ini tidak menayangkan cara-caranya, karena itu teknik dasar dari kelas 7 dan kelas 8 ya. Berikutnya masih pada teknik jalan cepat, pada saat kaki mendarat ini kontak dengan tanah, segera paha tungkai kanan diangkat ke depan bersamaan dengan tungkai bawah kaki kanan dan tangan kiri diayunkan ke depan. Ini diikuti dengan badan condong ke depan, pandangan tetap lurus ke depan. Ya, ini kaki mendarat mulai dari tumit, kemudian berangsur-angsur menuju kaki. Jadi kaki lurus, ya. Kemudian gerakan lengan dan bahu jangan terlalu tinggi mengangkatnya, diayunkan. Ya, selama berjalan usahakan agar pinggul itu tetap rendah. Pinggul tetap rendah, berada di bawah. Keadaan ini harus diusahakan tetap terpelihara, hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Ya, ke samping itu artinya kanan kiri, itu kan mengikuti irama itu, jadi jangan sampai terlalu ke samping. Ya, ini untuk tekniknya. Berikutnya, ini ada teknik kalau ini belum teknik jalan cepat seperti itu, saya kira ya. Nanti bisa dilihat videonya. Untuk selanjutnya kita ke lari estafet. Ya, kita ke lari estafet kemarin. Mungkin ada yang kurang, ya. Mungkin ada yang kurang dari lari estafetnya. Di lari estafet, untuk tekniknya, keberhasilan yang akan dicapai oleh suatu tim ini ditentukan saat melakukan pergantian estafet. Teknik lari estafet ini dipraktekkan seperti halnya lari cepat jarak pendek, karena jaraknya 100 dan 400 yang biasa dipertandingkan. Ada memang jarak-jarak lain, itu tergantung dari nanti perlombaan yang akan diadakan. Pak, ada tuh yang 800, ada. Tetapi yang sering diadakan adalah 100, 400. Bedanya adalah pelari tersebut harus menguasai teknik. 1, memegang dan memindahkan tongkat ke pelari lainnya, atau cara memberi dan menerima. Ada berapa itu? Nanti setelah ini ada ya. Teknik-tekniknya adalah untuk tongkat ini 1, pertama start. Start yang digunakan apa? Start untuk lari sambung itu tadi. Untuk pelari pertama menggunakan start apa? Start jongkok. Dan untuk pelari kedua, ketiga, keempat menggunakan start melayang atau flying start. Itu untuk startnya. Kemudian teknik, dalam hal teknik larinya. Teknik lari yang diterapkan pada teknik lari estafet ini adalah teknik lari cepat. Karena lari estafet termasuk ke dalam nomor lari jarak pendek. Nah, sekarang pada saat perpindahan tongkatnya gimana? Pada saat pertemuan untuk lari estafet sudah digambarkan menggunakan video. Saya hanya menambahkan, mungkin ada yang belum tersampaikan karena waktunya mungkin yang terbatas.
Selain teknik lari, kemampuan memindahkan tongkat ini dan menyambungkan gerakan lari dari pelari satu ke pelari berikutnya ini harus dilakukan dengan cepat, ya, cepat, tepat. Ya. Jika pada tahap perpindahan tongkat ini terjadi penurunan kecepatan lari, maka akan memperlambat perolehan waktu lari setiap regunya. Ya. Jadi perpindahan tongkat ini juga menentukan, ya, perpindahan tongkat estafet dari pelari ke pelari berikutnya bisa dilakukan di daerah pergantian atau zona dengan jarak berapa? 20 meter. Namanya apa? Whistle atau WISSL bisa juga, atau whistle, tulisannya namanya zona whistle. Ya, ada juga yang mengatakan WASEL, whistle itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan whistle, WISSEL. Whistle. Bahasa saja yang berbeda itu. Ya, jadi teknik perpindahan tongkat estafet ini dibedakan menjadi dua cara. Pertama cara apa? Cara visual dan cara non visual. Untuk cara visual itu digunakan perpindahan tongkat dengan penerimaan dengan cara apa? Melihat, ya, kepada pelari yang memberikan tongkat. Biasanya digunakan di nomor perlombaan untuk nomor lari jarak berapa? Karena dengan dengan jaraknya 4 kali 400 meter, jaraknya agak jauh, maka dimungkinkan untuk melihat ke belakang, menoleh, ya, sehingga digunakan cara visual. Kemudian yang kedua, cara non visual, pergantian tongkat estafet dengan cara menerima tanpa melihat kepada pemberi tongkat. Dan biasanya untuk nomor lari estafet nomor berapa, jarak berapa yang diperlombakan? 4 kali 100 meter, karena jarak yang digunakan ditempuh itu pendek dan memerlukan konsentrasi, sehingga yang digunakan non visual, tidak melihat. Ya, pertemuan sebelumnya juga sudah diberikan cara-caranya di video. Jadi nanti kalian bisa melihat lagi gimana sih caranya. Ya. Jadi ini materi ini saya Bapak memberikan materi-materi yang paling tidak efektif untuk persiapan ulangan semester. Berikutnya, bentuk latihannya gimana? Ya, teknik latihan lari cepat. Ya, teknik ini fokus pada peningkatan kecepatan maksimal. Ya, nanti bisa dilakukan masing-masing. Terapkan teknik dengan yang cepat dengan teknik yang benar. Ya, ini tidak akan saya terangkan begitu karena ini harus dilakukan dengan praktek nanti. Latihan lari cepat dan start jongkok. Ya, diawali start pertama menggunakan start jongkok, start berikutnya dan seterusnya menggunakan start melayang, dan itu harus perlu latihan yang ya, fokus dari gerakan start jongkok, terutama saat mendengar aba-abaya atau berbunyi peluit. Setelah mendengar aba-aba, segera menolakkan tungkai, ya, dengan ke depan hingga posisi berlari. Kemudian latihan lari cepat dari start melayang. Karena beda-beda, tadi dari start jongkok, yang berikutnya dengan start melayang posisinya. Dengan start melayang, kemudian ada yang menerima tanpa melihat dengan melihat, dan itu pun posisi tangan berbeda. Ya, dari cara visual dan non visual, posisi tangan pada saat menerima itu berbeda. Ya, dengan memegang tongkat estafet, mulai bergerak lari, ya, tidak terlalu cepat, dan pada 15 meter pertama dan dengan kecepatan yang sama dengan teman-temannya. Artinya 15 meter pertama itu harus sudah dilihat kecepatannya. Yang menerima juga harus dilihat, ya, pada saat temannya memberi aba-abaya, kemudian juga berlari secepat mungkin hingga jarak yang telah ditentukan, itu seperti itu. Kemudian latihan ini bisa dilakukan secara berpasangan. Ya, kalau untuk latihan secara berpasangan harus berpasangan. Bisa dilakukan cara menerima dan memberikan, bisa dilakukan dengan diam, tetapi nanti setelah diam sudah tahu caranya, baru dengan cara sambil berlari. Itu cara untuk melatih, ya, supaya pemberian tongkat dan menerima tongkat itu benar, tidak jatuh. Bagaimana kalau jatuh?
Pak, ya itu sudah resiko kalau jatuh pasti akan terhambat dan bisa kalah. Ya, makanya pada saat biasanya yang memberikan tangan kanan yang menerima tangan kiri itu untuk lari estafet dan sebaliknya. Pak, apakah boleh pada saat sudah memberikan kita megang tangan kiri kemudian dipelobek? Silakan, boleh ya. Untuk masing-masing pelari merubah pegangan dari tangan kiri ke tangan kanan boleh. Ya, itu akan resiko. Kalau memberikan tangan kiri menerima dengan tangan kanan, menerima tangan kiri memberikannya tangan kanan dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, ini latihan lari cepat dari start melayang juga sama. Dengan memegang tokat, ya dilakukan pada 15 meter pertama. Ini adalah teknik-tekniknya untuk larinya. Latihan lari cepat sampai gerakan pada gerakan finish. Ya, ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk pelarian lari estafet. Ya. Baik, berikutnya untuk materi yang ke KD 3.5 tambahannya untuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani apa tuh? Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau apabila kalian mempunyai kebugaran jasmani berarti kalian sanggup atau mampu mempunyai kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa apa? Tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan bahkan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Ya. Jadi pada saat kalian melakukan kegiatan sehari-hari, tubuh itu mampu untuk melakukan atau tanpa menimbulkan kelelahan, mampu melakukan aktivitas sehari-hari, ya, dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang fisik yang lainnya. Jadi itu yang namanya kebugaran jasmani. Ya, mungkin kemarin ini juga keluar ya, apa sih itu artinya kesegaran jasmani? Bugar sama kesegaran jasmani beda enggak? Kalau kesegaran jasmani ini kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan. Hampir sama itu ya. Kesegaran jasmani, kebugaran jasmani. Dan masih cukup energi untuk bersantai pada waktu luang dan menghadapi dalam hal yang sifatnya darurat. Ini menurut Iskandar Z. Adi Saputra. Ya. Jadi kesegaran jasmani ini dibagi menjadi berapa? Ini ada 3 kategori. Yang pertama, kesegaran jasmani statis, ada kesegaran jasmani dinamis, waktu itu juga sudah pernah disinggung. Kesegaran jasmani yang ketiga, kesegaran jasmani keterampilan motorik. Ya. Nah, kalau kesegaran jasmani statis ini keadaan yang terbebas dari cacatan dan penyakit. Kesegaran jasmani dinamis ini atau fungsional artinya kemampuan melakukan pekerjaan fisik yang berat. Kalau kesegaran jasmani keterampilan motorik artinya kemampuan untuk melakukan gerakan koordinasi yang kompleks. Ya. Baik, fungsinya apa itu fungsi kesegaran jasmani? 1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik. Bisa memperbaiki postur tubuh. Ya, artinya postur tubuh yang dulunya gemuk kemudian bisa jadi atletis, yang dulunya kurus bisa jadi tubuhnya juga proporsional. Ya. Itu postur tubuh. Kemudian meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Orang yang stres di rumah saja, tidak ada koordinasi, nah dengan berolahraga mungkin tubuh akan menjadi rileks dan enak ya, jadi kemampuan beradaptasi terhadap stres. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Loh kok Pak olahraga? Iya, itu bisa meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan dengan melalui olahraga. Itu akan berbeda. Orang yang selalu berolahraga kemudian melaksanakan pola hidup sehat, perkembangan otaknya akan lebih meningkat dibanding orang yang jarang melakukan olahraga. Kemudian ketahanan tubuhnya juga akan berkurang.
Orang bugar pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu bugar. Kemudian meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademik. Itu fungsi daripada kebugaran jasmani. Kemudian cirinya gimana? Ciri kebugaran jasmani yang baik, tahan bekerja lama, tidak lekas capek, tidak mudah terkena stres, tadi sudah disampaikan. Kemudian tidak mudah terserang penyakit, ya, produktivitas kerjanya pasti tinggi, cepat, ya, akan tanggap. Itu kalau orang-orang bugar, ya. Jadi pada saat seperti ini yang terpenting sekarang kita paling tidak harus meningkatkan kebugaran jasmani kita. Kalau sudah sehat baru kita tingkatkan kebugaran jasmani kita supaya kita tetap bugar sehingga terhindar dari segala penyakit. Nah, ini ya yang biasanya gaya hidup anak-anak yang kurang bergerak. Biasanya gimana? Di kehidupan modern serba otomatis, ya, dimanjakan dengan teknologi. Apa itu? Apapun sekarang pakai remote control sehingga malas untuk melakukan, ya. Ada remote control, biasanya kipas saja cetat, kemudian sekarang ada juga yang menggunakan remote control, AC segala dan lainnya, TV. Kemudian duduk seharian di depan TV atau di depan gadget atau komputer, ya, BB atau iPad dan lainnya, duduk seharian, wah, dengan game, duduk tanpa melakukan olahraga. Ya, ya paling tidak pagi sore itu harus rutin melakukan aktivitas gerak supaya sehat. Kemudian lebih suka naik kendaraan daripada berjalan kaki. Ya, itu anak-anak yang kurang berat sekarang. Lebih suka naik lift atau eskalator daripada naik tangga. Nah, sekarang motivasinya naik tangga, wah, untuk bergerak, untuk olahraga gitu kan. Kurangnya aktivitas bermain. Kalau dulu aktivitas permainan tradisional itu wah mengasihkan, tapi sekarang sudah berkurang. Ya. Akibatnya keterbatasan lahan, akibat dari keterbatasan lahan bermain juga. Ya, sehingga bermainnya aktivitas kurang bermain, ya. Layang-layang aja sudah berkurang sekarang. Ya. Kemudian pola makan dengan gizi yang tidak seimbang. Ya, makanan cepat saji atau fast food, ya, junk food itu kan sekarang banyak seperti itu. Jadi ya beralihlah ke gizi seimbang, ya, pola hidup sehat, ya, tingkatkan kebugaran jasmani. Kemudian berikutnya ini akibatnya dari kurang bergerak adalah hipokinetik ini. Resiko timbul dari penyakit, ada diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, stres, sampai osteoporosis, kemudian penyakit penuaan, ya, atau penyakit degeneratif sampai pada asma. Yaitu akibat daripada kurang gerak, itu resiko akan timbulnya penyakit seperti itu. Ya. Ya, baik, mungkin itu yang hari ini saya Bapak tambahkan. Apabila ada pertanyaan, masih ada waktu, ya, sedikit waktu itu, silakan kalau memang ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat, yang tugas-tugasnya juga belum terkumpulkan. Pak, saya sudah ngumpul, tapi mungkin saya kok enggak ada. Bisa juga videonya enggak bisa terbuka. Bisa juga pada saat mengumpulkan bukan di linknya yang dilakukan. Karena di situ ada di kelas PJOK, ya, di Google Classroom itu ada kelas PJOK itu. Sudah ada. Makanya kemarin yang di wali kelas di Anu kan enggak ada di situ karena mengumpulkannya semuanya di kelas PJOK itu. Ya, ada kelas tersendiri di Google Classroom kan sudah di-invite, tapi memang mungkin ada beberapa siswa yang padahal sudah dibagikan tadi wali kelas di awal-awal itu. Atau mungkin yang ngumpul tugasnya senam dan kebugaran jasmani, kemudian video itu juga ngumpulkannya lewat email, ya. Kalau ngumpul lewat WA, videonya wah penuh, nggak bisa dibuka, ya, karena memang banyak, beberapa itu ada berapa puluh video itu sudah yang dinilai, tapi masih ada juga yang belum itu. Dari satu kelas itu yang sudah mungkin yang sudah lengkap itu ada yang ada 9A,
9B dan seterusnya itu masih ada yang kurang ya, padahal sebenarnya berkelompok bisa gabung itu mudah ya. Tujuannya adalah aktivitas itu kenapa disuruh melakukan seperti itu untuk kebugaran, daripada kalian istilahnya sekarang kan diam, mager, males makan aja mungkin diambilkan ya, makan diambilkan orang tua, makan bahkan kadang mungkin disuapin ya. Jadi mohon di saat yang seperti ini dibantulah orang tua juga, bahwa di sini ada materi juga aktivitas fisik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh saja mengepel, menyapu, itu kan aktivitas fisik juga. Dan itu dihubungkan dengan gerak tubuh. Jangan diam, ngepel lantai, menyuci motor, atau menyuci mobil, mencuci mobil, ya, atau melakukan jalan sehat. Itu juga aktivitas fisik yang perlu dilakukan setiap hari. Baik pagi maupun sore. Ya, minimal 30 menit dilakukan oleh kalian supaya sehat. Ya, tadi arahnya adalah ke kebugar. Orang kalau membugar itu harus dilakukan secara rutin, ya, bertahap. Ya, bisa juga menggunakan interval training, atau ya bisa juga menggunakan sirkuit training di rumah. Ya, bisa seperti alat-alatnya juga bisa dilakukan, tidak perlu mahal. Alat-alat yang di rumah juga bisa, Pak, pakai dumbbell, botol aqua yang gede, kasih air untuk angkat tangan itu ya, seperti dumbbell bisa juga digunakan ya. Itu namanya menggunakan fasilitas yang mudah didapat di rumah. Bisa juga ya, tidak harus mahal. Olahraga yang paling murah apa? Jalan, lari ya. Bisa nyeker, bisa tanpa sepatu atau pakai itu ya. Itu olahraga yang paling murah, itu lakukan itu tiap hari. Baik, nggak ada ya pertanyaan? Apabila nggak ada, ada Pak? Pak, materi yang di PPT dari awal sampai akhir bisa diupload di Classroom, Pak? Materinya ada sudah di video, ya sebenarnya diklik di web SMP 1 ya Pak Sam ya. Ada semuanya, diklik videonya di situ, materi yang sudah saya berikan bisa diklik materinya. Dari awal kan Bapak sudah bilang, sampaikan bahwa materi sudah bisa dilihat lewat linknya di YouTube gitu ya Pak Sam ya. Di lewat web SMP 1 itu dilihat, dibuka di situ lengkap, semua mapel ada. Ya, jadi yang bertanya itu, Pak, materinya diupload di Google Classroom, saya coba nanti. Tapi sudah ada, ngapain lagi? Klik saja di web itu dan silahkan klik di like juga untuk membantu sekolah, supaya sekolah juga dapat link YouTube-nya, karena sekolah juga ada penilaian itu. Kalau banyak subscribe-nya, banyak yang nge-like itu juga, nanti SMP 1 menjadi yang favorit. Tolong dibuka itu link YouTube-nya. Ya, semua mapel ada di situ. Silahkan diklik ya. Mulai dari matematika, PKN sampai PJOK sampai prakarya dan lainnya ada. Silakan ya. Jadi materi semuanya ada di situ, malah lebih lengkap. Yang hari ini adalah penambahan saja, mulai dari materi awal sampai akhir. Mungkin ada yang tertinggal ya. Silahkan, boleh lewat WA kalau mau tanya, tetapi kalau ngirim tugas jangan lewat WA. Itu sudah yang ditentukan gitu, sehingga menilainya Bapak Ibu guru juga mudah. Ya, baik, mungkin itu ya. Silahkan lihat di link web SMP 1 itu ada tugas itu. Dibuka saja semuanya. Ini satu lagi dari Muhammad Nahib. Oh ya. Ada pertanyaan dari 9E Muhammad Nahib ya. Pertanyaannya? Pak, kenapa orang sudah olahraga tetapi masih gemuk aja, tidak mengurus? Ya. Pak, kenapa orang sudah olahraga masih gemuk aja? Nah, ini obesitas nanti ya. Berarti kalau memang mau menurunkan berat badan harus ada program diet. Programnya bukan tidak makan, mengatur pola makan dulu. Ya, untuk usia-usia kalian itu memerlukan pertumbuhan nih. Jadi jangan makan pada saat malam, tidak melakukan aktivitas. Sarapan perlu untuk aktivitas nanti pagi sampai siang. Makan siang perlu untuk aktivitas siang. Yang tidak ada kegiatan, yang kurang kegiatannya adalah pada saat sore, malam itu. Ya, itu kurangin. Ya, jadi jangan salah pola makan. Kemudian
Untuk mengurangi obesitas, satu dari pola makan. Yang kedua, silakan olahraga secara teratur tadi. Untuk menguruskan berarti kalian bisa pakai program menggunakan jaket, larinya jam 2 siang pada saat siang. Ya itu rutin dan dilakukan rutin, makan tetap. Ya, mudah-mudahan bisa itu. Ya, dengan cara saya jangan tidak makan, sudah gemuk tidak makan. Jadi yang diatur adalah satu pola makan. Ya, bisa itu, insya Allah bisa kurus itu. Ya, bisa bukan kurus tapi bisa padat itu ya. Bisa berisi badannya itu. Tidak kurus lagi. Kalau perutnya gendut ya sit up. Ya, mengurangi yang lemak-lemak itu. Ya, pakai jaket, pakai itu ditutup, larinya jam naik balik kota bisa juga, panas-panas itu. Kan lemaknya akan terbakar itu. Ya. Silakan kalau ada lagi. Kalau nggak ada mungkin waktunya juga sudah habis, ya. Baik, untuk hari ini mungkin nanti hari ini tidak ada tugas ya. Saya akan membatasi tugas untuk nanti untuk pertemuan di berikutnya mungkin akan saya berikan bukan tugas ya, latihan ulangan mungkin di Google Classroom ya, melalui Google Form nanti untuk latihan ulangan itu. Silakan ya, kalau sudah ada ya nanti akan beberapa hari lah, mungkin minggu depan baru kalian bisa mengerjakan. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Baik, mungkin pada hari ini ya walaupun dalam keadaan itu waktunya mungkin sudah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat semuanya bersama keluarga ya. Walaupun dalam keadaan hujan silakan melakukan aktivitas untuk paling tidak berkeringat di rumah ya tadi supaya tidak tambah gemuk ya. Silakan push up, melakukan tadi kebugaran jasmani di rumah. Sebelum berakhir mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing supaya pada hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.